Walaupun panjenengan ini punya hutang yang menurut akal nggak bisa nyaur, ya mohon maaf. Walaupun jenengan hanya uang 300, Allah tidak akan pernah membiarkan kekasihnya dalam berlarut kesusahan. Pasti dikasih jalan, pasti dikasih. Gak mungkin kita mati gara-gara kaliren. Bahasa Indonesia kaliren apa? Kelaparan. Gak mungkin. Yang tadinya punya hutang, aku yakin dikasih jalan Allah. Barang siapa yang terus menerus hatinya bertakwa, berarti bertakwa itu adalah berzikir terus, yang sudah kami ajarkan itu ya, zikir yang bisa klik dong ke Allah, yaitu sirrul asrar. Aku yakin tidak akan pernah hati sampean iki mau tidak dikasih Allah jalan, pasti dikasih. Sama dengan bukti pada hari ini tadi. Secara sifat basariah, secara akal kita, ya jangan ngaji jam 10:30 lah, kami menunggu mulai sore lah gitu toh. Nggih mohon maaf ya, duka niki sing piye kita miskomunikasi Pak. Nggih mohon maaf manakala saya yang salah. 1 bulan yang lalu itu namanya Bu sinten niku? Sing Khairiyah. Itu ya saya anggap jamaah mriki. Gus ngaji gerobokan nggih. Oh nggih. Sagete sampean tanggal pinten? Saya ditanya gitu. Saya lihat tanggal 11. No. Saya kira yang biasa rutinan iki. Pun kalau catat Pak, acaranya sarangan bersamaan dengan Walimatul Arus. Anggepan kula nggih niki. Pun kula tulis. Terus salah sijine jamaah wekdalanu ketemu kula. Cuman pada saat itu saya belum dikasih waktu jam berapa, belum. Cuman tanggal 11 hari apa nih? Hari Selasa. Terus kepanggih ketemu jamaah sing mriki petung teng griya mriku. Oh iya saya sudah di calling tanggal 11. Tanggal 11. Mungkin pemahamannya beliau adalah ya jamaah mriki. Kula nggih ngoten nganggep, pun nyantai mawon. Ketemunya tadi saya status kok ada masuk, Gus, antara alamat dengan Sherlocknya gak sama. Bingung Pak saya. Loh, kok bisa? Terus saya ngubungi Bu Khairiyah ya. Bu, yang bener mana? Saya juga menghubungi salah satu jamaah mriki. Yang benar mana sih ini? Wes menisan gak budal ngono. Mau gak budal tadi saya. Terus akhirnya ibunya jawab jam 20. Berarti jam 8 lah gitu nggih. Terus saya berangkatnya tadi jam 3:15. Kok umpama Gusti Allah mitungi mau mulai pagi mau niki kula letakkan mariasan. Kalau ada 2 tempat lagi 2. Lah Gusti Allah nggak kasih weruh. Ternyata memang benar diletakkan gak dikasih weruh, diletakkan jam segini supaya suasana ini tenang. Paham nggih? Wis sing penting gak ono sing perlu disalahke, iku kabeh rencanane Gusti Allah. Ngombe kopi dhisik. No. Monggo ngopi. Pun wis kembali ke materi. Kita satu di antara yang lain gak sama Pak umurnya ya. Ada yang 30, 40, 50, bahkan 60. Mbak pinten bahasanya? 81. Loh. Kita yang masih 40, 50 belum tentu nanti sampai 80. Wes, kita nggak usah gegeran masalah umur. Yang penting kita sudah
wa minhum man hadanallah, masuk pada golongan yang dapat hidayah dan menerima petunjuk Allah untuk kembali ke Allah. Sisa umur kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melepaskan diri dari jebakan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Guys, caranya bagaimana? Pun simple. Allah katakan dalam satu ayat, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kok gak lega sih rene gak tak tulis rek. Ben lega rek. Ini ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Ngaten mau nih Pak ya. Mboten tahu nih. Ya bengkong. Ngeten. Saya cobi sampean buka surat Al-Baqarah 257. Ora eneng sinyal. Sing offline. Nggih, 57. 257. Amanu iki alif iki. Ya biasa, Kak Adik mutakalim. Gini ya. Gini. Orang-orang yang percaya pada Allah dan menjadikan Allah sebagai imamnya, penolongnya. Bukan Allah jeneng lho Pak ya, bukan Allah nama, tapi iki lho. Nggih? Paham nggih? Hidup ini. Orang-orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai imamnya, penolongnya. Yukhrijuhum, manakala Anda mau menjadikan Allah sebagai imammu, sebagai walimu, sebagai mursyidmu, sebagai penuntunmu, sebagai imanmu, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan ruhaniyahmu dari minadz dzulumat, kegelapan menuju ilan nur. Gini Pak, sampai dipindahkan dari hubus syahwah hatinya. Artinya hati ini ditarik Allah di dalam kopi tadi, dalamnya kopi. Ruhaniyah sampean ini iku bertemu Allah. Wajah ruh sampean lewat rasa, iku wajahnya ruh adalah iman atau rasa. Itu bisa sambung terhadap hidup yang meliputi kopi dan air. Paham gih? Sehingga hati Anda itu terasa nyaman, terasa indah, terasa tenang. Itu cara ngeklik nih. Makanya mengapa saya katakan dzikir sirul asrar di poin
su'aul basiroh. Apa su'aul basiroh? Menghadapkan, menyambungkan, melihat, menyaksikan sesungguhnya yang menjadikan panas atau gurih itu bukan air, bukan kopi, tetapi hidup. Akhirnya hatimu beriman. Itu namanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda ditarik Allah, dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang terhadap Allah. Berarti siapapun Anda yang mendawamkan atau yang melakukan dzikir sirul asrar, maka Allah meletakkan cahaya makrifat dalam hati seseorang. Dengan cahaya itulah maka seketika gelap ini langsung hilang. Coba iki dipateni lampu nih yang ada gelap. Kalau gelap kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Tatkala dipetek lampunya nyala, seketika kegelapan hilang. Itu iki simple Pak. Cuman sebelum kita itu memahami sirul asrar, ada sejarah sampean. Wis kata cerita no kesawen. Pertama ngoten nah. Yang ngono tak rokokan dhisik aku. Pun sampun. Bu, sampean mboten ngantuk ah. Alhamdulillah, Bun. Pertama, prosesnya Anda harus punya guru akhirat. Bukan mursyid thariqah, bukan. Guru akhirat itu. Guru akhirat iku guru sing nuntun roh sampean, hati Anda tentang ilmu sangkan paraning dumati. Guru yang mewajang mendidik khusus ruhaniyah tentang ilmu kaweruh, tentang ilmu tauhid. Pertanyaan, apakah Rasulullah dulu begitu? Sekarang kok kebanyakan para alim ulama kok tidak? Kalau Rasulullah tidak, berarti kau bikin-bikin masalah. Bikin-bikin acara bid'ah. Wis, rungokno kupingmu. Ya. Buka ening Quran. Kalau bertanya apakah Rasulullah dulu itu menyampaikan tentang ajaran sangkan paraning dumati apa gak? Ajaran ruhaniyah untuk kembali pada Allah pendak. Bukaan Quran surat apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ger, surat apa itu? Al-A'raf. Ana sing hafid doh ada. Huwaladzi arsala rasulahu. Surat apa? Munai nang ngene Google. Tes langsung keluar. Arsala rasulahu fil huda wa dinil haq. Ini Al-A'raf, Al-Asra. Mboten wonten Al-Asraf. As-Saff ya. As-Saff ayat 9. Nggih. Huwa utawi Allah iku alladzi hidup zat ya. Arsala yang mengutus sapa hidup rasulahu terhadap utusannya ai Muhammad pada saat itu ya, bil huda
dengan membawa petunjuk hidayah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Dinil haq ini Pak, aidinut tauhid. Inilah agama sing tuwek. Kalau bahasa Jawanya, inilah ajaran sistem ilmu tauhid, ilmu tuwek. Supaya apa? Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk mensucikan, ya. Mohon maaf, tak artekno langsung secara substansinya aja. Untuk membebaskan ruhaniyahmu dari jebakan hawa nafsu. Kalau ini sudah keluar, roh ini dari jebakan, dari kegelapan, ya tadi ndukur mamundi, kegelapan, maka ruhaniyahmu bisa ketemu Allah. Serban sing kotor, kelambi sing kotor, gak mungkin langsung mlebu lemari. Ibu nyuci dulu, ya Bu ya. Dicuci dengan ringsu. Setelah itu gak langsung masuk lemari, dipepe, dijemur, kepanasan. Habis kering, gak langsung dimasukkan lemari, disetel iko. Tahu disetel ika? Dikasih minyak wangi baru masuk lemari. Artinya apa Pak? Jenengan kalau sudah dimasuki ajaran Rasulullah dinul haq ini, jenengan kalau sudah diwejang mesti disuruh kholwat. Kholwat isinya kholwat mraktekke ngamalkan dzikir sirul asror di su'aul basyirah untuk melepaskan diri dari jebakan hawa, untuk melepaskan iman selain daripada Allah tadi. Soro Pak, itu tadi dicuci, dijemur, disetelika, soro. Mereka yang tidak mau seperti ini, silakan berindah terus dengan hubus syahawa, nafsu ngomong, kekal kau, kekal. Wazayyana a'malahum, nafsu itu akan membuat indah apa yang ada di dalam kesenangan dunia, seakan-akan kekal selama-lamanya. Niki wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah, surat Ibrahim ayat 3. Nafsu itu membuat bagaimana kesenangan dunia itu segala-galanya. Dikatakan oleh nafsu, roh, kesenangan dunia mewah itu selama-lamanya penting, itu penting. Baik, akhirnya kita pernah terjebak di sini Pak, terjebak di sini ya. Bapak Ibu, kembali kepada guru aulia iki, Allahu waliyu iki penolong. Secara makhluk kita harus punya guru akhirat, yaitu guru yang mendidik sistem atau intinya ilmu tauhid untuk ruhaniyah kita meninggalkan, keluar dari jebakan hawa nafsu. Setelah guru itu tadi kasih wejangan ngelmu dan akhirnya disuruh kholwat, maka jenengan inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai proses perjalanan suluk nuju wusul dateng Gusti Allah. Yang jenengan ini ruhaniyah disebut fisabilillah, berjalan di atas jalan Allah. Ya sampean ruhaniyah inilah yang suluk berdasarkan dinul haq ini yang disebut memerangi hawa nafsu. Niku prosesnya Pak. Secara satu sisi guru
sing kula maksud manakala sampean bicara manusia, makhluk manusia, yaiku guru akhirat. Sinten kemawon sing didik hati Anda, siapapun yang didik hati Anda tentang ilmu ini. Berapa puluh, berapa ratus tahun Pak ini ditinggalkan oleh umat Islam. Mulai saat khalifah, setelah Sayyidina Ali tidak ada, dibunuh, Hasan Husain dibunuh. Sejak itulah peradaban ruhaniyah menungso manusia itu diajak ke sini. Tidak boleh ada gerakan tentang ajaran Rasulullah di dinul haq, nggak boleh. Apabila ada, disikat langsung Pak. Dulu berhubung nggak ada hukum secara undang-undang KUHP, bunuh orangnya. Terjadi al-halat, terjadi sesiti jenar. Menguapkan kebenaran di dalam ruhaniyah ajaran Rasulullah, langsung dibunuh. Ana al-haq lafi jubati ilallah. Gara-gara al-halat iku dawuh, aku adalah Allah. Tidak ada di dalam sarungku iki kecuali Allah. Itulah surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Lah orang yang di luar, ngelmunya belum sampai di situ, belum menerima ajaran ini, kowah-kowoh Pak, tahu kowah-kowoh? Dia berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 29 mengatakan al-halat adalah kafir, wajib dibunuh, halal darahnya dikeluarkan. Al-Anbiya ayat 29 kalau nggak salah di situ. Siapa yang berani mengatakan aku Allah, maka dia kehukuman, terhukumi kafir. Yes. Padahal dia mengatakan aku ana al-haq, al-halatnya makhluknya sudah tidak ada Pak dalam diri al-halat. Nafsunya sudah nggak ada, keakuan diri makhluk tidak ada, nggak ada. Itu namanya fana. Kalau sudah ini hilang, maka muncul dengan sendirinya kebenaran di dalam ruhaniyah, akunya Allah. Berhubung orang lain melihat makhluknya al-halat, akhirnya menuduh yang ngomong itu al-halat. Padahal al-halat sudah tidak ada dalam diri al-halat. Itu namanya tajalli. Loh, diajarkan Rasulullah, diajarkan. Kalau nggak percaya, buka di dalam surah Al-Anbiya 25 tentang ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wa arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. On. Wa ma arsalna, iki Allah yang dawuh. Saya tidak pernah mengutus. Iki dawuh nang Kanjeng Nabi langsung. Saya tidak pernah mengutus min qablika, sebelum awakmu Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul. Berarti sebelum Rasulullah siapa?
Nabi Isa dan ke atas-atas nggih. Pun. Illa nuhi, kecuali harus menerima wahyu inti. Niki wahyu inti, Pak. Inilah nanti munculnya dzikir fana'u dzikri. Ilaihi annahu berupa mana? La ilaha illa ana. Iki berupa ini inti wahyu. Artinya tidak ada Tuhan kecuali aku. Bahasa syariate Allah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Iki mentok, Pak. Jadi di dalam ruhaniyah al-khalat, iku akunya Allah yang muncul, bukan akunya al-khalat. Karena al-khalat sudah tiada, sudah fana. Nah, untuk mencapai wilayah itu, Pak, jenengan harus mendawamkan dzikir sirul asror, bos. Asror. Dzikir tanpa ngucap, di dalam dzikir itu ada 3 poin, ada 3 pintu: su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasakan, mengimani, terus bertemu terhadap urip, kemudian menyatakan, wujudnya menyatakan la ilaha illa ana ini. Fana'u dzikri akhirnya. Ini tidak bisa direkayasa loh Pak Bu ya. Munculnya anak Allah tidak bisa direkayasa. Karena yang memperjalankan ruh dari fana ke isbat, dari tahalli ke tajalli, dari su'aul basyirah ke hakul basyirah, iku Allah. Hidup di dalam diri roh. Padha mek ngene Pak. Sing nglakokno aku tutuk kene ya roh ki mang. Kok aku gak ono roh ya gak iso tutuk. Nisbate seperti itu. Coba sampean mau mati ning omah, bisa kesini sendiri jasad jenengan? Nggak bisa. Lah yang menjadikan jasad bisa sampai di sini karena roh. Roh iku cahayane Allah. Umpama ditarik ke aslinya, jasad roh iku bisa kumpul jadi siji karena hidup itu, dan hidup itulah yang memperjalankan si roh dan si jasad sampai di sini. Saged dipaham nggih? Ya penak kula nek kari ngiring tok nggih. Iki jamaah ke awal kok nggih. Makane kula tak losno ae babahno wis. Kecuali tadi Pak, tadi habis isak tadi kan saya ngaji jamaah campur Pak ya. Nggak boleh, nunggu tahapan dulu. Tahapan. Istilah gini Pak. Saya masak sate. Ipik. Sing kono ngrungokno, sing kono ambu. Gurih sate undi iki. Biar digoleki, ngoten lho. Kadang-kadang orang bau sate nyatok ae. Aku darah tinggi. Ngwali. Bukan satenya yang salah, tapi dirimu ada penyakit darah. Ilang ngono iku dhisik. Wong sate ku enak ya, Pak. Lho. Kadang-kadang itu Pak pas apa namanya punya riwayat tekanan darah tinggi. Ibu nggak boleh ketok sate di. Ya juga bapakmu. Lah ngoten Bu nggih. Ben demi kebaikan Pak ben gak naik tekanan darah tinggi. Boh Pak kok ya Pak sate ditamplek ojo iki. Kan prasmanan nak ngono ya. Ono sate ono. Sampai ibu ditampel. Iku iwak teri ae. Terus-terusan Bu, sakno Pak iki. Mati kaku sisuwe kok. Wis tak gak apa-apa pisan-pisan pokoke gak akeh. Lah 20 sonduk dihabiskan sendiri. Ya salahmu dhewe. Kalau satu nih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lah iku ngarakno kurang itu persoalannya. Pun kembali. Saya tidak akan pernah mengutus utusan sebelum Muhammad namanya Rasul itu kecuali harus membawa mengajarkan tentang wahyu yang inti. Mana inti? La ilaha illa ana. Iki Pak. Muhammad
terangno tentang la ilaha illa ana. Lho niku lho Pak jelasnya gitu. Mulai sejak khalifah sampai kalau boleh saya katakan 2014 disingitno. Siapa yang berani membahas ini dikafir-kafirno Pak, sesatno. Tadi saya menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tidak suka saya membahas ini kemarin Pak ya. Mana buktinya kalau Rasulullah pernah mengajarkan? Saya tanggapi dengan dingin Pak. Coba pelajari surat Al-Anbiya ayat 25. Kalau Rasulullah tidak pernah diperintahkan untuk mendidik umatnya pada saat itu tentang la ilaha illa ana, gak mungkin ini akan muncul, gak mungkin. Entah habis itu dari komentar tanggulo kula niku ngeten Pak, tak elingno pisan ping pindho ping telu gak kenek pun kula blokir wis nggih. Lah karuan saya ingatkan terus bisa diterima? Enggak Pak, didebat Pak. Ya enggak apa-apa, tak terima. Tetapi semuanya itu nanti ada waktunya. Ya dah, ada waktunya. Saya memblokir itu kalau sudah keterlaluan Pak, keterlaluan. Kita blokir, wis daripada apa namanya ada penyakit di tengah-tengah tubuh harus dikeluarkan, dioperasi gitu loh, dioperasi. Bon. Bukti yang kedua fa'budun ini kata perintah Pak, perintah terhadap Muhammad untuk hanya menyembah Sang Yang Tunggal. Paham ya? Urusan fisik itu apapun, apakah fisikmu berdiri sholat rukuk sujud longgo, apakah fisikmu itu macul jualan, apalagi makan, bahkan beol, hatimu harus menyembah terhadap Sang Yang Tunggal. Disebut menyembah terhadap Sang Yang Tunggal, klik Pak ning ati sampean lu klik semua itu karena hidup ini aku bisa beol. Jadi sambung dengan sendirinya, itulah namanya menyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, Sang Yang Tunggal itu tadi ya. Fa'budu depno rohmu iku menyang urip. Hada utawi cara untuk menghadapkan seperti ini iku siratum disebut sirotol mustaqim. Wat jalan yang jejak. Gak usah sampai ngenteni wat siratul mustaqim sunah akhirat, gak usah. Sekarang aktivitas dalam diri panjenengan itu ada wat siratul mustaqim. Sebab di situ ada Allah, temui Allah. Kalau Anda menemui maka Anda telah melewati siratul mustaqim. Lah besok akhirat sampai ngintik kae. Tahu ngintik? Bahasa Indonesia ngintik apa Pak? Lah ya apa loh Pak, jalane ombo meripat gak wuto, wis sudah sering di dunia kita lewati, akhirnya enggak akan ketipu. Misalnya ada nafsu, itu jalannya, oh bener ini sering tak lewati. Sama dengan jenengan rawuh di sini, awalnya sudah tahu di sini, sering ke sini. Itu ketika jalan sudah Anda tahu, dibujuk ambek wong liya, cak kemana? Dusun apa nih? Manggar, Manggal. Sampean sudah tahu sering sampean lewati. Oh lewat sana loh. Ini bukan jalannya. Gak percaya sampean, karena sering sampean lewati. Kecuali Anda nggak pernah sama sekali. Pak mau kemana? Sanggal, Manggal. Keliru Pak, sampean ini keliru jalannya sana. Keliru jalan yang ke arah Pati atau jalan yang lain menuju desa yang lain. Sampai mesti percaya Pak. Nyun sewu, roh ketika naza iku iblis teko Pak.
mendo wong tua, mendo bojo, mendo guru, mendo apa? Mendo itu apa toh? Membo, menyerupai. Loh. Makanya kadang-kadang ya nyun sewu, ada orang nazak itu, aku ngelak, jok ngombe, aku nah. Jadi celuk-celuk ndi anakku ndi wedhusku. Wis, Masya Allah. Tapi bagi ruh yang sudah sering bertemu Allah, sering lewat Siratal Mustaqim tadi, nggak begitu, Pak. Ala inna auliya Allah, sesungguhnya golongan-golongan ruh yang sudah dijadikan kekasih Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, rasa khawatir gelisah untuk menghadap Allah nggak ada. Karena apa? Dia itu tidak buta, dia sudah tahu jalannya. Ngintik, Pak. Bahasa Jakarta itu ngintik. Cepet wis. Walaupun ditipu iblis nafsu rupa membo anak gak ngereken. Wis seret kalbargi kata Rasulullah koyok dini kilat. Seperti itu. Tapi bagi mereka nyun sewu yang mendustakan tentang ajaran ini pada saat di dunia, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, bagaimana Pak? Ning ngarep yo peteng dan lain sebagainya, ditipu, ayo tak tuntun, dituntun tibake nuntune tidak nang Gusti Allah. Wong jenenge wong wuta, Pak. Lah kok sing nuntun iku mau nafsunya sendiri, iblis. Ya udah. Wa min waraihim barzahun, masuklah kamu di dalam alam barzah, alam kegelapan. Iki pasti. Makanya saya dengan adanya menyodorkan, memberikan tentang ajaran ini, secara tidak langsung saya mengembalikan ajaran Allah yang dibawa Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, urusan Anda terima, menerima atau tidak bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kita semuanya akan membawa resiko masing-masing. Bapak Ibu, kalau dinul hak ini sudah jenengan kagem, sudah Anda bawa bentuknya iman, sekarang tinggal kita itu mendawamkan sirul asror. Sebab dengan begitu Anda akan lekas bertemu Allah. Makanya judulnya tadi, jangan kau biarkan ruhmu tenggelam dalam kegelapan. Syarati kudu ana guru, akhirat, 2 diwejang, 3 diperintahkan untuk kholwat, dikenalkan tentang zikir tersebut. Zikir yang ku sebut sebagai zikir ruhaniyahmu bisa sambung tembus nang Allah, bukan jahri, bukan khofi, tapi adalah bukan jali, bukan khofi. Kalau di dalam hikam itu gitu, ada zikir apa hakikat, atau habis khofi adalah zikir hakikat. Itulah sirul asrar. Paham ya? Dawamkanlah sirul asrar itu apapun aktivitas Anda. Sebab mohon maaf, jikalau tanpa sang yang tunggal dalam dirimu, kau tidak bisa apa-apa. Berarti semua apapun tanpa kecuali wujud ning alam dunya, gerake makhluk iki sing gerakno cuman sang yang tunggal. Itulah ahad. Muhammad, nyembah kau terhadap sang yang tunggal. Yang kedua, Muhammad, sampaikan umat ini sekiranya bagaimana caranya ruhaniyahnya itu bisa menyembah hanya pada ana, bukan Allah, Pak ya, ana.
Wis gak ngomong Allah, tapi ngomong ana. Makanya dalam hadits qudsi kalau nggak salah, jangan kau sembah namaku Allah, jangan kau sembah sifatku zat hidup, tapi sembahlah aku. Aku berarti ingsun. Ingsun bahasa Jawa saya. Ini saya yang bagaimana? Apa saya makhluk? Bukan. Ya ini loh Pak, antara saya dan jenengan ini di tengah siapa? Inilah aku. Untuk mencapai wilayah ini, hilangkanlah akunya dirimu sebagai makhluk. Lewat terus menerus Anda mendawamkan, mengistiqomahkan, terus menerus mengibarkan bendera zikir tadi. Paham? Nyun sewu, bukan yang kumaksud zikir jahri la ilaha illallah, bukan yang kumaksud zikir siri utoh khofi di hati hu urib hu Allah, bukan. Yang kumaksud adalah rasa, kesadaran hatimu bahwasanya Sang Yang Tunggal itulah yang segala-galanya. Kalau hatimu sudah merasa seperti ini, pasti hatimu akan terus menerus rindu bertemu. Ini belum bertemu, mesti Allah menanamkan cinta dalam hatimu. Hanya bercinta pada Allah. Dengan otomatis lunturlah cintanya ruhmu terhadap syahwat dunia, walaupun jasmanimu iku sugih dunya, sugih pangkat, sugih kemuliaan, sugih bojo, sugih anak. Semua orang nggak akan terpengaruh rohaniyahmu itu. Cuman Anda bercinta pada Allah di tengah-tengah sugih-sugih mau. Masalahnya sugih dunya no Allah badan ada. Akhirnya saya simpulkan, jadilah kau ikan yang hidup di tengah air laut. Airnya asin, tapi ikannya nggak ikut asin.